Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di episode Newsroom kali ini. Kita akan bicara soal inklusivitas di Pilkada. Saya nggak sendiri, saya sama Iqbal. Halo. Dan kita sudah kedatangan bintang tamu, Pak Norman Yulian, Ketua Umum PPDI Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Pak Norman, apa kabar? Baik, Mbak Nisa. Mbak Nisa gimana? Alhamdulillah baik. Makasih Pak Norman udah hadir di episode kali ini. Pak Norman, kita kalau bicara soal demokrasi, kayaknya demokrasi ini nggak utuh kalau dia nggak inklusif. Kalau dia masih ada kelompok-kelompok yang terpinggirkan ya. Nah kita kemarin baru pemilu 2024. Nah kalau evaluasi nih ya Pak Norman terkait dengan inklusivitas pemilu kita yang kemarin nih 14 Februari itu masih ada tantangan nggak sih yang dihadapi khususnya teman-teman penyandang disabilitas? Ya, banyak sekali ya tantangannya Mbak Nisa. Jadi kita flashback ke pemilu 24 kemarin, itu kita melakukan survei di 20 provinsi, kurang lebih ada sekitar 414 responden kita. Yang kita survei adalah terkait dengan layanan penyelenggara pemilu di TPS. Nah, kenapa ini kami lakukan? Karena ini yang menjadi akar utamanya sejauh mana penyelenggara pemilu bisa mengakomodir kita suara pemilih disabilitas. Karena dalam poin-poin yang dikatakan TPS itu akses adalah harus rata posisi tanahnya ya, rata. Kemudian tidak becek dan tidak ada tangga-tangga, tidak miring gitu kan. Nah itu yang menjadi concern kita. Termasuk juga pintu masuk untuk menuju ke TPS juga itu menjadi concern kita. Dan yang menjadi concern kita yang lainnya adalah terkait tersedianya alat bantu template braille untuk teman-teman tunanetra. Gitu. Dan dari hasil survei kita kemarin itu kita akui bahwa penyelenggara pemilu rata-rata poin-poin terkait masalah sarana TPS itu di atas 50%. Sebagian besar 70-80%. Hanya satu yang masih kurang di bawah 50%, yaitu tersedianya template. Nah ini yang menjadi PR penyelenggara pemilu ke depan, apalagi pilkada juga sebentar lagi di bulan November. Tentu ini menjadi kerja teman-teman penyelenggara pemilu di daerah untuk menyiapkan template. Persoalannya adalah bukan berarti tidak ada data tunanetra di daerah tersebut ya, sehingga template tidak tersedia. Tetapi harapan saya pemerintah dalam hal ini KPU menyediakan template itu gitu. Terkait misalnya ada ataupun tidak ada gitu. Itu Pak. Nah kalau dari sisi pendataan nih, tadi Pak Norman kan bilang bicara data ya, misalnya template. Nah dari sisi pendataan apakah pemilih disabilitas ini sudah didata secara akurat Pak oleh KPU? Kalau kemarin Pilpres caleg itu ada sekitar 1,1 juta. Datanya KPU? Data KPU ya, tapi itu belum maksimal. Okay. Karena sistem atau para pantali yang di lapangan itu juga belum maksimal memberikan kuesioner kepada keluarga yang memang ada dari disabilitas. Nah dalam pertanyaan itu dalam coklat itu kan tentu dalam keluarga itu ada berapa sih disabilitasnya gitu. Nah itu tidak dilakukan oleh petugas di bawah, sehingga saya yakin 1,1 itu masih jauh dari harapan kita. Nah rata-rata mereka itu tidak menyertakan disabilitas dalam isian itu. Misalnya contoh kayak saya misalnya. Saya terdata sebagai pemilih, tetapi bukan pemilih disabilitas. Sehingga ini efeknya lagi kembali kepada TPS. TPS itu tidak akan tahu bahwa di daerahnya itu ada disabilitasnya kalau itu tidak diisi. Tapi kalau diisi dalam satu RT misalnya atau satu RW ada berapa disabilitas itu kan ketahuan, sehingga petugas itu akan memahami, oh ya ini ada pemilih disabilitasnya gitu. Nah yang kemarin itu
tidak maksimal untuk jumlah ya. Gitu. Kalau datanya PPD sebenarnya berapa Pak? Kan tadi KPU 1,1 juta. Itu seharusnya dari berapa tuh? Kalau jumlah disabilitas di tanah air itu sekitar 20 jutaan ya. 20 jutaan. Taruhlah misalnya 10%. Misalnya gitu ya. Yang memiliki hak pilih gitu. Apa 20%-nya. Kan sudah bisa kita bayangkan. Iya. Di atas 1 juta ya. 1,1 lah gitu. Nah itu. Iqbal nih. Saya tertarik juga sih Bu, kalau misalkan kemarin ada berapa TPS khusus ya. Nah itu juga kan buat teman-teman difabel juga kemarin. Nah untuk secara TPS khusus sendiri itu kira-kira apa kemudian bisa kita evaluasi dari pelaksanaan ketika kemarin pemilu 2024? Apakah memang itu sudah mampu mengakomodasi daripada kebutuhan teman-teman penyandang misalnya? Atau ternyata memang sama dengan TPS umum kayak gitu? Kalau TPS khusus itu sebenarnya kuncinya adalah di situ banyak terdapat pemilih disabilitas. Kalau di daerah itu tidak ada pemilih disabilitasnya, maka TPS khusus itu saya rasa kurang begitu memberikan manfaat ya. Tetapi kalau tidak salah tuh kemarin juga ada beberapa TPS khusus yang disiapkan. Saya juga belum mengetahui sejauh mana evaluasi itu, karena pada saat itu saya juga ikut dengan rombongan KPU untuk inspeksi ke beberapa daerah penyelenggaraan pemilu sekitar Jabodetabek. Jadi kita tidak tahu apakah TPS khusus itu diadakan atau tidak kemarin itu. Nah, Pak Norman, kalau bicara soal partisipasi kan tentu di pemilu tuh bukan hanya sebagai pemilih, tapi ada ruang lainnya. Baik itu sebagai penyelenggara pemilu, termasuk juga jadi peserta pemilu. Nah, apakah ruang yang lain tadi nih ikut sebagai peserta pemilu, terus sebagai penyelenggara pemilu ya, baik nasional, provinsi, kabupaten kota, ad hoc, itu juga memberikan ruang ke teman-teman yang disabilitas ini, Pak? Ya, hari ini memang dibuka kesempatan itu. Tetapi sekali lagi afirmasi itu tidak dirasakan oleh kita gitu. Dalam artian mereka bersaing dalam hal misalnya penyelenggara pemilu misalnya, sebagai penyelenggara. Dia ikut tes dihadapkan dengan orang-orang yang mungkin secara kemampuan melebihi teman-teman disabilitas. Nah, harapan kita sebenarnya dia harusnya ada afirmasi kemudahan untuk bisa ikut gitu ya. Misalnya di petugas kecamatan ya, atau desa atau di TPS itu. Mereka bisa dilibatkan gitu di sana. Banyak teman-teman yang di daerah sebenarnya mengeluhkan kepada saya, mereka ikut tes tingkat kecamatan ya, petugas Panwas ataupun KPU di tingkat kecamatan sebagainya, masuk seleksi selalu berikutnya dan selanjutnya tidak masuk gitu. Hanya 1 atau 2, 3 orang lah yang berhasil untuk bisa, dan itu pun karena dia sudah punya pengalaman di pemilu sebelumnya gitu. Yang salah satunya Pak Rosid itu di daerah Karawang, dia sudah cukup pengalaman sehingga dia lolos lagi gitu. Hari ini kemarin dia di Panwas masuk, kemarin sebelumnya di petugas KPU-nya gitu. Tingkat kecamatan. Kalau dari partai politik tuh membuka kesempatan gak sih Pak ke teman-teman disabilitas ini untuk misalnya jadi caleg gitu? Iya, membuka sih membuka ya, tetapi juga dalam kapasitas partisipan gitu. Ya misalnya disabilitas ikut, tapi tidak disupport, misalnya dengan kebijakan atau regulasi partai yang misalnya memberikan kuota kepada disabilitas agar bisa masuk gitu kan. Itu tidak, dan mereka masuk misalnya di nomor urut belakang gitu. Jadi belum menjadi prioritas bagi partai politik untuk menyediakan itu ya. Iya, paling tidak misalnya kita bukan berarti kepengen teman-teman itu semuanya masuk dalam partai kemudian langsung diakui. Paling tidak partai bisa melihat kapasitas disabilitasnya. Apakah dia di daerah itu menjadi bagian atau menjadi sosok atau tokoh yang memiliki basis massa yang bagus kan, harusnya disupport gitu. Dan itu tidak terjadi gitu. Nah, saya tuh jadi pas waktu itu banyak ngobrol sama teman disabel itu, saya sempat ngobrolin satu istilah akses ya Pak. Jadi kan kadang akses ini seringkali jadi 2 penafsiran berbeda ya dari
pemerintah dengan kemudian masyarakat disabilitas seperti itu. Jadi kalau misalnya akses itu kan seringkali dipahami sama pemerintah adalah mereka ya udah nyediain aja alat-alat penunjangnya atau mungkin ada orang-orang yang ngebantuin dan sebagainya. Sementara kalau misalkan waktu itu dengan teman saya yang difabel ya, saya ngajak ngobrol, apa sih akses bagimu misalnya? Dia malah bilang saya pengennya mandiri sebetulnya, nggak mau untuk dianggap butuh bantuan kayak gitu. Nah, dalam konteks pilkada nih nanti Pak, kira-kira ada nggak sih harapan bahwa akses yang dipengenin oleh teman-teman disabilitas itu hadir ya, dalam artian yang dibutuhkan kan sebenarnya tempatnya juga sudah capable, alat-alat juga capable dan sebagainya. Kira-kira harapan itu masih ada nggak sih Pak di pelaksanaan pilkada 2024 nanti? Ya itu menjadi PR KPU dan penyelenggara pemilu ya, dalam artian seperti yang disampaikan, memang kita sebenarnya tidak ingin dikasihani, tidak ingin diberikan perlakuan khusus, tetapi dengan tersedianya poin-poin itu, maka kami bisa memberikan hak politik kami tanpa dibantu orang lain gitu kan. Misal contoh seperti pengguna kursi roda, pintu masuk ke TPS-nya 90 cm minimal atau 1 meter. Itu masuk ya kan. Kemudian juga ruang di dalamnya juga bisa untuk manuver. Dia menuju ke bilik suara. Kemudian bilik suaranya juga tidak terlalu tinggi kan. Dia bisa mencoblos. Kemudian setelah itu dia menaruh kertas suara di kotak suara dan keluar. Itu kan mandiri ya. Tapi kalau misalnya posisinya pertama pintu masuknya oke, 1 meter bisa masuk. Tapi begitu masuk di dalamnya jalannya nggak rata. Kursi roda susah kan? Mesti begini. Akhirnya dibantu. Nah, itu yang membuat teman-teman tuh risih sebenarnya. Dibantu, jadi kan akan menjadi perhatian orang kan di TPS itu. Jadi teman-teman merasa dianggapnya risih lah gitu ya, dianggapnya risih. Dibantu, didorong gitu kan, diinikan gitu. Ya kita sih enak-enak aja ya, tapi kan tidak semua orang mau begitu. Ada orang yang sensitif kan. Aku nggak mau didorong misalnya, aku pengen sendiri. Nah itu yang mau kita wujudkan itu, TPS yang inklusi. Inklusi berarti memang akses yang bikin teman-teman juga mandiri kan seperti itu ya. Jadi sarannya disiapkan, ya kita oke gitu. Jadi kan bicara soal perspektif ya, kan memang pendekatan untuk ya tadi ya memberikan fasilitas itu masih ada yang pendekatannya tuh charity gitu ya, charity kasihan gitu ya, padahal harusnya ya ini tuh human rights base gitu loh ya, hak semua warga negara tanpa terkecuali disabilitas non disabilitas harusnya kesempatannya sama. Prinsip pemilu kan satunya langsung ya, langsung kan ya harus kita dimaksimalkan ya, kita bisa secara langsung gitu ya, bisa memberikan hak pilih kita. Nah, dan lucunya juga kita juga banyak menemukan panitia tuh terkadang udah situ aja ya kita pilihin. Oh ada seperti itu. Ada yang begitu. Udah daripada capek gitu. Iya. Udah situ tenang kok. Kita rahasiakan gitu. Tapi kan bukan begitu kan? Iya. Itu. Nah ini mau pilkada nih Pak Norman. Kalau kan sekarang KPU juga lagi mendata data pemilihnya ya. Kira-kira apa nih yang harusnya diperbaiki lah oleh penyelenggara pemilu ya, supaya ya kita nih kalau bicara inklusivitas tuh ya naik kelas gitu loh. Ya tadi harusnya kan kalau TPS ya udah standar lah buat pengguna kursi roda, nggak ini tadi naruh kotak suara. Apa yang kira-kira harus diperbaiki nih di penyelenggaraan pemilu kita? Ya pertama adalah pendataan. Jadi kita berharap petugas pendataan di lapangan itu jangan malu bertanya kepada keluarganya gitu. Kan kadang-kadang enggan, risih atau nggak tega apa yang ngomong gitu kan ya. Nah ini kita harapkan petugas itu benar-benar bertanya, Pak atau Bu, adakah di keluarga ibu yang disabilitas? Ditanya aja nggak apa-apa tanya. Ya Pak ya. Kalau misalnya ada, nah tanya lagi. Pertanyaan kan ada tuh, apa ragam disabilitasnya? Tunarungu misalnya. Nah kan itu ada pilihan di question tunarungu data itu. Nah jadi si
petugas TPS itu paham, oh di daerah ini kita akan melayani teman-teman disabilitas, pemilih disabilitas, sekian orang itu. Tapi kalau tidak ditanya, begitu datang aja, berapa pemilihnya? 3, oke. Udah selesai gitu kan. Yeah. Nah kan tadi kita tidak tahu itu, tahu muncul aja di TPS disabilitas, nah lu kan gitu. Bingung, kan. Nah gitu. kaget. Akhirnya spontanitas yang dilakukan oleh petugas TPS adalah spontanitas yang sifatnya memberikan bantuan. Yeah. Bukan penyediaan dari awal ya Pak. Gitu. Selain pendataan ada lagi nggak Pak? Selain pendataan, sosialisasi. Sosialisasi tentang pilkada ya. Jadi misalnya KPU daerah mengundang organisasi-organisasi disabilitas yang ada di daerahnya untuk melakukan sosialisasi terhadap pilkada. Nah nanti kan dari situ akan menyebar. Biasanya kalau dari organisasi itu sampai ke keluarganya, sampai ke teman-temannya gitu. Dan lebih bagus lagi sosialisasi tidak hanya di lingkup sosialisasi secara pertemuan gitu ya, tetapi sosialisasi misalnya di billboard secara umum, ya kan, yang masyarakat bisa tahu gitu. Misalnya di Videotron, ada Videotron, kami tunggu teman disabilitas untuk berpartisipasi, misalnya apalah slogannya kan, gitu, sehingga teman-teman melihat gitu. Bisa jadi kan keluarganya juga kan gitu. Tuh. Nah yang kemudian yang terakhir adalah yaitu ditingkatkan terus layanan aksesibilitas di TPS. 3 poin itu. Udah sih Mbak. Soalnya emang saya punya harapan sih Mbak sebenarnya proses elektoral Indonesia itu juga sebenarnya bisa paling hal-hal kayak tadi kayak saya malah cukup ini ya Mbak sebenarnya kenapa harus ada TPS khusus dan TPS biasa, bagi saya kayaknya harusnya itu jadi standar minimalnya aja. Jadi semua TPS ya emang harus inklusif gitu, emang harus siap. Jadi nggak perlu sebenarnya jangan dikhususkan. Jadi memang itu dinormalisir aja seperti itu ya. Maksudnya ya itu kan juga meningkatin partisipasi publik ya terhadap proses elektoral kita kan seperti itu. Dan ya mau tapi ada sih Mbak terakhir. Iya boleh. Kan sebenarnya ini mungkin pengklasifikasian yang cukup baru atau cukup kurang dikenal publik ya Pak terkait masalah disabilitas mental ya Pak seperti itu. Nah itu terkait hak pilih mereka atau kemudian masalah partisipasi mereka di pilkada nanti itu kira-kira seperti apa? Ya sama, mereka juga punya hak. Itu. Tinggal bagaimana kembali lagi ke pendataan kan. Bagaimana petugas pendataan di lapangan itu bisa menanyakan secara detail kan seperti tadi kita bilang. Pak maaf, ini suara azan yang masuk. 2 days later. Bicara pilkada nanti kan juga kita akan bicara partisipasi ya Pak, dan memang mungkin ini yang cukup jarang dinotis orang juga terkait masalah disabilitas penyandang disabilitas mental seperti itu. Nah itu kira-kira harapan dalam penyelenggaraan nantinya untuk mengakomodasi kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas mental itu nanti seperti apa kira-kira? Ya yang pertama yang paling penting itu adalah pendataannya disabilitas ODGJ lah ya istilahnya, orang dengan gangguan jiwa itu seberapa deteksinya itu seberapa jauh gitu kan, dia ada tingkatan-tingkatannya gitu. Apakah masih bisa diajak berkomunikasi gitu kan, atau yang sudah total tidak bisa diajak komunikasi. Nah tentu untuk yang sudah total tidak bisa diajak komunikasi, saya rasa nggak mungkin juga diajak ke TPS ya, istilahnya gitu ya mungkin. Tapi kalau yang masih bisa berkomunikasi, saya rasa masih bisa untuk diberikan haknya untuk memilih gitu. Tinggal tergantung bagaimana keluarganya aja gitu, keluarganya, karena ini kembali kepada keluarga gitu. Yang dia bisa ikut memberikan hak suaranya atau tidak itu nanti kan keluarganya yang bisa menilai gitu. Ya soal ini kan sebenarnya disabilitas mental ada putusan Mahkamah Konstitusi ya sebetulnya ya. Jadi
MK itu mengatakan ya semua ini harus didata. Jadi KPU harus mendata ya semua gitu ya. Pokoknya kan kalau di undang-undang pilkada ya 17 tahun dan atau sudah pernah menikah. Jadi nggak lihat tuh disabilitas apapun gitu ya, harusnya didata. Dan kalau memang dinilai tidak mampu itu harus ada alasannya. Ya surat keterangan dari ahli ya. Jadi nggak bisa misalnya tetangganya bilang dia nggak bisa milih ya, harus ahli yang mengatakan memang dia nggak ini. Nah Pak Norman, terakhir dari saya, terkadang teman-teman disabilitas ini ya itu kayak dijadiin komoditas gitu Bal. Jadi sama calon gitu ya didatengin itu sosok peduli iya, ditarget aja suaranya gitu. Ya kita tahu lah di pemilu-pemilu kan didatengin teman-teman disabilitas ya hanya ya jumlahnya kan sebenarnya besar ya, tadi Pak Norman mengatakan angkanya. Nah itu di pilkada ini Pak, harapannya apa nih sama partai, calon gitu. Ya ini bukan 5 tahunan nih kalau mau peduli sama teman-teman disabilitas gitu. Iya, jadi kalau misalnya untuk pilkada besok ada calon dari calon kepala daerah gitu ya, untuk mendatangi disabilitas, baik itu bupatinya ataupun wakil bupatinya, itu sangat apresiasi gitu ya, karena dia akan melihat secara langsung oh kondisinya ini, dan mudah-mudahan si calon ini bisa terbuka mata dan hatinya bahwa oh ya ini bagian dari tanggung jawab negara gitu. Dan khususnya untuk teman-teman juga yang terkadang juga suka ada yang ikut mendukung calon yang satu dengan yang lain, itu nggak apa-apa, dinamika politik ya. Yang penting tujuannya adalah bagaimana si calon nanti yang menang dalam kontestasi itu bisa mewujudkan janji-janji dia gitu. Nah ini ada pengalaman menarik, itu ada salah satu wali kota di Ternate, Pak Taufik Sulaiman ya. Pak Taufik Sulaiman ini punya tim sukses teman-teman disabilitas waktu itu. Dan alhamdulillah dia berhasil menjadi wali kota. Ketika dia jadi, dia tidak ingkar janji. Bahkan ada salah satu teman kita di sana yang diangkat menjadi tenaga ahli wali kota. Gitu. Nah ini yang hal-hal semacam ini yang perlu menjadi contoh gitu untuk kepala daerah yang lain. Tidak hanya sebatas berkunjung, tetapi apa nanti yang menjadi perhatian ketika nanti terpilih gitu. Baik dari sisi regulasi bagaimana, perdanya ataupun bagaimana dengan peraturan gubernur gitu kan. Nah itu hal-hal macam itu yang bisa memberikan kebijakan yang istilahnya berpihak kepada disabilitas lah gitu. Jadi ini harapan ya sebenarnya pemilu kita tuh bisa lebih inklusif gitu ya. Betul. Jadi demokrasinya akan utuh kalau dia melibatkan semua ya, tidak ada yang terpinggirkan. Pak Norman, sekali lagi terima kasih. Iqbal, terima kasih. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you.